Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik. Hati Bapak Ibu. Cinta Bapak Ibu. Ketulusan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sambut Dia. Mari datang kepadanya. Sekalipun Bapak Ibu mungkin datang dengan perasaan sesak di hati, mungkin datang dengan perasaan luka, tapi Bapak Ibu dan saya memiliki seorang Bapak yang gak pernah meninggalkan. Bapak yang selalu ada. Dia Bapak yang selalu mendengarkan keluh kesah kita. Dia Bapak yang mencintai kita, mencintai Bapak Ibu dan saya. Mungkin Bapak Ibu kehilangan momen di mana masa kanak-kanak Bapak Ibu kehilangan suatu peristiwa di mana masa-masa bahagia, masa kanak-kanak yang penuh tawa dan canda, masa kumpul bersama keluarga, masa di mana kanak-kanak dipikul oleh papanya, digandeng oleh mamanya. Mungkin ada luka hati di sana. Mari datang. Mari datang pada pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, "Datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, janjinya, maka aku akan memberikan kelegaan kepadanya."
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari sambut Dia. Sambut Dia dengan hatimu. Sambut Dia dengan cintamu. Mari datang kepadanya. Mari duduk di bawah kakinya. Dan mari kita rayakan pada hari ini. Hiruplah. Hiruplah nafas sebanyak-banyaknya pada pagi hari ini. Penuhi kantong-kantong paru-parumu dengan udara yang Tuhan sediakan. Bersyukurlah. Bersyukur dalam kasih. Selamat pagi, Bapak Surgawi. Bapak yang baik, Bapak yang selalu ada. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Kami beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya iman yang Tuhan ajarkan kepada kami, tetapi teladan iman yang juga apa yang Tuhan lakukan. Tuhan, Engkau baik. Pada pagi hari ini kami dapat merasakan kasih-Mu. Dapat merasakan cinta-Mu. Atmosfer berubah, suasana berubah ketika Engkau Roh Kudus datang, ketika Engkau Roh Kudus tinggal di dalam kami. Selamat pagi, Roh Kudus. Sungguh besar setiamu. Ajari kami, Roh Kudus.
Ajari kami mengenal keberadaan-Mu. Ajar kami mengenal hadir-Mu. Sungguh besar Engkau, Tuhan, yang nyata dalam kehidupan kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang tidak membawa proposal, kami mau letakkan semua keinginan-keinginan kami, keperluan-keperluan kami. Dan kami mau datang kepadamu, Tuhan. Untuk cinta, hanya untuk cinta-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja memperingati hari Pentakosta. Di mana rohnya begitu nyata, rohnya begitu hadir. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika kita membuka mata kita pada pagi hari ini, ketika kita dapat bangun dari tidur, ketika kita dapat menggerakkan tubuh kita, ketika Bapak Ibu dan saya dapat bernafas dengan bebas, semua adalah anugerah. Ketika paru-paru Bapak Ibu dapat memompa udara dengan normal, ketika kantung paru-parumu dipenuhi dengan udara yang baik, semua adalah anugerah. Tuhan gak berhutang apa-apa kepada kita. Kenapa kita terus-menerus menuntut Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan? Kenapa kita terus-menerus mendesak Tuhan mengerjakan apa yang kita pikirkan?
Tuhan. Keberadaanmu sudah lebih dari cukup buat kami. Keberadaanmu Tuhan sudah lebih dari cukup. Kami hanya ingin Engkau. Kami hanya ingin memegang tangan-Mu Tuhan. Kami hanya ingin duduk di pelataran-Mu, menikmati hadir-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami, agar kami tersadar bahwa keadaanmu, kehadiranmu tidak selalu disertai dengan berkat jasmani, tapi kami merasakan dalam hati kami merasakan dalam roh kami. Bapak Ibu yang terkasih, milikilah hati yang menyembah. Milikilah hati yang mencintai Tuhan Allahmu. Berserulah, karena Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Panggil namanya. Berserulah. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Engkau milik kami, Yesus. Bapa, kami mengakui seringkali kami tidak dapat mengasihi. Bahkan hingga saat ini kami membenci beberapa orang. Yang mungkin bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni mereka. Bapa, ampunilah kami. Dan pada saat ini kami berseru demi nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami diberi kemampuan untuk mengampuni mereka, untuk mengampuni orang-orang yang sudah pernah melukai hati kami, dan membangkitkan amarah
di dalam kehidupan kami. Sekarang saya mau mengampuni mereka. Saya mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Saya mau memberkati mereka. Bapa, kami juga minta agar Bapa juga mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang kami mau mengampuni diri kami sendiri. Dan kami menerima diri kami sendiri. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Katakan hingga telinga Bapak Ibu mendengar apa yang Bapak Ibu katakan. Hingga telinga Bapak Ibu mendengar apa yang mulut Bapak Ibu katakan. Katakan bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia yang sudah datang di dalam daging untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib untuk saya. Untuk menebus dosa saya. Dan bangkit lagi dari maut. Sekarang saya mengakui Engkau, Tuhan, sudah ada di dalam diri saya. Sudah bangkit dari maut, mengalahkan kutuk untuk saya, keluarga saya, pasangan hidup saya, anak-anak saya, orang tua saya, bahkan leluhur-leluhur saya. Tuhan, ampuni saya. Tolong saya, Tuhan, untuk membersihkan saya dari semua ketidakbenaran. Saya percaya bahwa darah-Mu menyucikan saya dari dosa,
Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu yang melayakkan saya di hadapan Allah Bapa oleh darah-Mu yang kudus, oleh darah salib Kristus. Tuhan, Engkau sudah tinggal di dalam saya. Saya merasakannya pada pagi hari ini. Engkau hidup, bertumbuh, dan matang di dalam saya. Saya menerima semuanya ini. Inilah pengakuan saya Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iya, Yesus Kristus namanya, yang tidak memandang kesetaraan dengan Allah adalah hal yang harus ia pertahankan. Ia rela mati, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, setelah manusia terjual di bawah kuasa dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Hingga Tuhan Allah memisahkan Nuh beserta keluarga Nuh dari orang-orang berdosa, dari sistem dunia ini. Allah menggunakan air bah untuk menyelamatkan Nuh dan keluarga. Tuhan, Engkau tahu bahwa setelah peristiwa air bah, anak-anak Nuh kembali tinggal dalam kotornya dunia. Karena pekerjaan si iblis yang amat jahat itu, yang sangat licik itu, sehingga Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya di atas kayu salib, membuat Bapak, Ibu, dan saya memperoleh kesempatan untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Untuk hidup tinggal di dalam Dia. Seperti Bapa
tinggal di dalam Yesus. Demikianlah Yesus tinggal di dalam ibu, bapak, dan saya. Dan kita di dalam Dia. Mari Bapak Ibu, mari kenalilah siapa Tuhan dan Tuhan kita. Dengarkanlah, surga memanggil namamu. Dengarkanlah ketika Tuhan memanggil nama Bapak Ibu untuk sebuah tugas pelayanan, untuk mengutus kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kepentingan surga, untuk kemuliaan Bapa. Siapkanlah orang percaya akan adanya transfer kekayaan surgawi yang begitu besar demi kepentingan kerajaan surga. Benar, itu akan terjadi secara tiba-tiba, seperti yang terjadi ketika orang Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Transfer kekayaan, bahkan dalam dunia materi, terjadi besar-besaran saat itu. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka bukan lagi bangsa miskin yang mengembara. Mereka sangat kaya. Dan menjadi lebih kaya ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu. Pertama-tama mereka menerima kekayaan, lalu kemudian mereka menerima tanah. Bapa hendak memperlakukan orang-orang yang percaya kepadanya, yakni yang lembut hatinya, menjadi pewaris bumi. Orang Israel juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Hal itu telah diberitakan Tuhan dari awal ketika Ia menyuruh Musa kembali ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Ayat di dalam Matius 5 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Yakni mereka yang tidak memiliki keinginan sendiri. Mereka yang selalu siap sedia untuk dipakai bagi kepentingan Allah. Mari Bapak Ibu, kita jaga hati ini. Agar tetap jernih dan tidak mementingkan diri sendiri sama sekali. Marilah kita datang. Marilah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Apapun situasi dan tuntutan lingkungan, marilah kita mengasihi Tuhan Allah. Bukan karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Pada saat ini saya menangkap ada di antara Bapak Ibu yang sedang sesak, sakit kepalanya, sesak nafasnya, karena keadaan dunia yang begitu menekan. Urapan surga turunlah. Mereka yang sakit kepalanya, sesak dadanya, mengalami kesembuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terlibat hutang piutang, saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari terlibat hutang piutang. Saya hanya menangkap Tuhan, kiranya turun belas kasihan-Mu agar anak-anak Allah pada pagi hari ini mendapatkan kelepasan dari kutuk hutang piutang. Dan
Dan dengan cara bagaimanapun, uang itu ada untuk membayar lunas. Kirimkanlah burung gagakmu untuk melunasi hutang-hutang mereka. Yang pada pagi hari ini pergelangan tangannya sakit, sendi-sendi pada pergelangan tangannya sakit, pegang bagian sendi yang sakit. Dan saya berdoa, Bapa sudah mendengarkan doa kami. Bapa sudah melakukan, Bapa sudah mengerjakan, sudah sembuh, terjadi kesembuhan, terjadi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau akan menaklukkan seluruh bumi. Di bawah kaki Kristus. Dan semua lutut akan berlutut di bawah kaki anakmu dan menyembah Dia. Bahkan bumi menjadi tumpuan kakinya, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bila terang mulai bangkit di atas hidup Bapak Ibu dan saya, maka kegelapan akan dilucuti dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Teruslah terang. Biarkan api suci Roh Kudus tetap menyala di dalam diri Bapak Ibu, hingga bangsa-bangsa dapat melihat kebenaran yang telah Tuhan taruh di dalam kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati
Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepadanya. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Untuk Tuhan, untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Terimalah janji Tuhan untuk Bapak Ibu yang lembut hatinya. Sucilah seperti Bapa kita yang di surga adalah suci, karena orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan membutuhkan sarana bumi untuk memenangkan seluruh dunia. Seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan membutuhkan orang-orang yang lembut hatinya seperti Musa, penurut perintahnya, untuk dijadikan pewaris-pewaris bumi, supaya kerajaan surga memiliki wadah ataupun tempat untuk membina orang-orang beriman menjadi cloning Yesus di mana-mana, hingga kerajaan si iblis terdesak, bahkan takluk kepada kerajaan Yesus Kristus. Tuhan, kami beriman bukan hanya kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, tapi juga dasaran iman kami
berdasarkan apa yang Tuhan kerjakan. Kami ingin hidup dengan iman Kristus. Kami ingin mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Raja kami. Kami letakkan mahkota kami di bawah kaki-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, selidikilah hati kami. Koreksi kami, agar kami layak dalam panggilan yang Maha Kudus. Bapa, kuduskanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah menerimanya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Terima kasih, Kak.